Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia dengan tema peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Saya Pasya Alayubi dan bersama teman-teman saya yaitu Saya Immanuel. Saya Rivaldi Nugraha dan teman saya Ahmad Arifin. Kami akan mempresentasikan tugas besar perekonomian Indonesia dengan peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. satu peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Yang pertama, annual meeting merupakan salah satu event terbesar yang dihadiri oleh para prominent person di bidang keuangan. Meeting ini diprakarsai oleh IMF dan Dewan Gubernur World Bank. Dengan terselenggaranya annual meeting dapat meningkatkan kepercayaan di mata dunia internasional bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik. Selain itu mencerminkan persepsi positif terhadap Indonesia dan meningkatkan investasi wisatawan dan tenaga kerja. Next. Yang kedua, anggota G20. Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang menjadi anggota G20 atau kelompok 20. Negara-negara dalam kelompok ini terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa, menguasai 75% perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil setiap tahunnya telah menempatkan negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan Indonesia menjadi ekonomi global power tersebut tak lepas dari modal pembangunan yang dimiliki Indonesia. Yang ketiga, perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang dilakukan antar beberapa negara atas dasar kesepakatan bersama dalam hal menjalin relasi atau hubungan yang mampu membangun bersama dalam hal yang positif. Dalam hal ini, Indonesia sangatlah berperan besar dalam melakukan ekspansi atau perdagangan internasional di berbagai bidang seperti ekonomi. Karena pada dasarnya sendiri Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang bermacam-macam, yang dapat dimanfaatkan juga oleh negara lain. Indonesia sendiri juga ditempatkan sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar berbagai negara juga, dengan dibuktikan bahwa adanya kegiatan ekspor maupun impor yang dilakukan Indonesia ke negara-negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia mengutamakan nilai-nilai saling menghormati, tidak ikut campur dalam urusan negeri negara lain, menolak menggunakan kekerasan, dan mengutamakan konsensus. Yang kedua ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Peran anggota utama lebih besar, sedangkan peran anggota aktif lebih terbatas. Yang ketiga, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu wilayah, dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama antar negara tersebut. Selanjutnya ada contoh kerjasama bilateral. Yang pertama, kemitraan strategis khusus atau Special Strategic Partnership antara Indonesia dengan Korea dengan terhadap pertahanan dan perdagangan. Yang kedua, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Korea. Yang ketiga, kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan perdagangan. Yang keempat, kerjasama Indonesia dengan Brazil dalam peningkatan mutu genetik protein hewani dan peternakan nasional. Yang kelima, ekspor kopi
teh, tembakau, dan minyak sawit Indonesia ke Jerman, dan Jerman mengekspor barang elektronik yang tidak bisa dibuat di Indonesia. Yang keenam, kerjasama Indonesia dan Jerman dalam penanaman modal usaha seperti Krakatau Steel dalam industri pesawat terbang Nusantara. Yang ketujuh, kerjasama Indonesia-Jepang melalui pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang kedelapan, ada kerjasama Indonesia dengan Asia Pasifik berupa perjanjian ekonomi dalam perdagangan Asia Pasifik. Yang kesembilan, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dalam penanganan ibadah haji. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh kerjasama regional. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang ketiga ada Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum atau ARF, Konfederasi Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Manipihilondo. Next. Contoh kerjasama multilateral. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua ada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF. Yang ketiga ada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Yang keempat ada Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Selanjutnya ada Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization atau FAO. Selanjutnya ada Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN atau AFTA. Selanjutnya ada Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council atau HCOSOC. Selanjutnya ada Bank Dunia atau World Bank. Selanjutnya ada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dan yang terakhir ada Gerakan Non-Blok atau GNB. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutan 2 tahun Islamic Economics and Finance Research Forum di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah mengungkapkan setidaknya terdapat 8 peringatan yang harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Next. Berikut poin-poin yang disebutkan. Yang pertama, perekonomian di masa ke depan akan semakin terintegrasi ditandai adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MIE yang akan berlangsung pada tahun 2015. Globalisasi ekonomi ini tidak dapat kita cegah. Kompetisi akan semakin ketat. Semua itu memberi peluang sekaligus tantangan bagi kita, ujarnya. 2. Ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukkan intervensinya terhadap perekonomian. Negara yang tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka dia tidak akan mengembang daya saing produk dalam negerinya. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Lanjutnya. Yang ketiga, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Hal ini akan dibarengi dengan makin tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang merupakan peringatan keempat bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.